Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Putri Ayuni dari Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi bisnis. Presentasi bisnis ini merupakan menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Akan sangat baik apabila presentasi bisnis ini dapat menghibur audiens, menyentuh emosi audiens, dan juga memotivasi audiens untuk melakukan sesuatu atau bertindak sesuatu. Yang selanjutnya yaitu ada persiapan untuk melakukan presentasi bisnis. Hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu untuk menguasai materi. Hal ini dilakukan agar audiens merasa yakin dengan apa yang kita sampaikan. Lalu yang kedua yaitu ada menguasai alat bantu untuk presentasi. Hal ini dilakukan agar kita mampu mengoperasikan materi dengan baik. Yang ketiga yaitu ada menganalisis audiens. Hal ini dilakukan agar kita dapat mengetahui bagaimana cara kita bersikap, bertutur kata, dan juga yang keempat itu ada menganalisis lingkungan presentasi. Hal ini dilakukan agar kita mengetahui bagaimana cara kita bertindak dalam kondisi tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada cara untuk menganalisis audiens. Hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mengetahui dulu siapakah audiensnya, apa yang diinginkan oleh audiens, di mana kita presentasi, kapan kita presentasi, dan mengapa kita melakukan presentasi, dan yang terakhir yaitu bagaimana cara kita untuk melakukan presentasi. Misalnya contoh audiensnya itu merupakan petinggi-petinggi perusahaan dan yang mereka inginkan yaitu untuk investasi, maka kita di situ bisa mengkondisikan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita ucapkan. Yang selanjutnya yaitu ada analisis bahasa tubuh. Jadi audiens juga memperhatikan kita dengan bahasa tubuh yang kita perlihatkan di hadapan mereka. Jadi kita harus memperhatikan hal-hal ini. Yang pertama yaitu ada ekspresi wajah, dan juga ada senyuman, ada kontak mata, ada gerakan tangan, bahu, kepala, dan juga yang terakhir itu bagaimana cara kita berdiri di hadapan mereka. Satu hal yang paling penting dalam presentasi yaitu rasa kepercayaan diri. Di sini ada 6 resep kepercayaan diri menurut Peter Wurzbender. Yang pertama yaitu tersenyum dan pandang sekilas audiens dan jangan menunduk. Yang kedua yaitu mulai secara perlahan dan kemudian bertahap dipercepat. Yang ketiga yaitu ketika mengatakan sesuatu harus dengan sungguh-sungguh. Yang keempat yaitu akui bahwa Anda lebih tahu tentang materi daripada audiens. Yang kelima yaitu gunakan pakaian terbaik, dan yang terakhir hiasi wajah dengan senyuman. Yang selanjutnya yaitu ada personal brand. Personal brand ini merupakan cara orang lain menilai diri kita, yaitu yang pertama dari penampilannya, dari bahasa tubuh, dari pakaian dan keseluruhan postur. Lalu yang kedua yaitu dari kepribadian, misalnya dari tingkah laku, dari skill berkomunikasi, dan juga dari sikap terhadap orang lain. Yang ketiga yaitu dari kompetensi. Kompetensi ini merupakan keterampilan khusus yang memenuhi persyaratan. Lalu yang keempat yaitu ada pembeda. Jadi apa yang membuat diri kita berbeda dengan orang lain dan meninggalkan memori yang berkesan dengan orang lain. Selanjutnya di sini ada 4 poin yang harus kita ingat untuk membangun personal message kita. Yang pertama yaitu tulis bahan apa yang mau kita katakan, dan juga kita mensimulasikan yang sudah ditulis sebelumnya itu di depan cermin. Lalu yang ketiga kita harus mencari tahu jenis guide apa yang kita perlukan. Lalu kita mengembangkan bahannya. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih.